almarhum atau kepada siapa, jadi saya ulangi lagi. Pada yang di rumah. Pada yang di rumah atau kepada yang belum ditakdirkan sebagai istrinya atau sebagai suaminya. Saya ulangi lagi sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik fil mar'ah, tentang perempuan yang bila ia bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki. Apa jawaban Rasulullah? Taghtasil, hendaklah perempuan itu mandi. Berarti dengan demikian sama. Makanya dikiaskan seluruh proses yang dilakukan oleh laki-laki yang menyebabkan keluar mani dan itu dilakukan oleh perempuan, maka hukumnya sama, dia harus mandi. Padahal jelas hasilnya berbeda. Laki-laki keluarnya sperma, perempuan Allah alam itu namanya apa, tetapi cairan itu ada keluar. Makanya Ummu Salamah nanya, nggak yakin, hal yakunu hada, emang begitu? Nah, apakah memang begitu wahai Rasulullah? Karena nggak yakin, dia ngerasain nggak beda dengan laki-laki. Begitu. Maka kemudian Rasulullah SAW menegaskan, na'am, ya, famin aina yakul syabah. Ayo kira-kira perumpamaan kesamaannya mana, ayo, kata Rasulullah begitu. Nah, pertanyaan Rasulullah tadi adalah apa tadi? Adalah istifham ingkari, pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab oleh Ummu Salamah, hanya dijelaskan oleh Ustadz Hilman tadi barusan, yaitu tentang makna sakinah di ayat di surat Ar-Rum ayat 21 dan makna muasyarah bil ma'ruf di surat An-Nisa ayat 19. Begitu. Any question? Oke, silakan. Ada gak apa kayak keutamaan untuk menyegerakan janabah gitu, atau ada hikmah kenapa harus janabah gitu? Jelas ada, ya, jelas ada. Pertama adalah kaidah umum bahwa al-aslu fil amri alal faur. Yang pokok dalam perintah agama, dalam syariat, disegerakan. Kecuali kalau ada dalil yang mengharuskan diakhirkan. Maksudnya gini, sekarang jam berapa yang Ibu jam? Lihat jam berapa sekarang? Silakan sholat zuhur, mau sekarang sholat zuhur? Tidak mau, berarti itu kan harus ditunggu sampai datang waktunya. Besok tanggal berapa Ibu? Kita mulai Ramadan, boleh besok? Tidak bisa, masih lama mau Ramadan, nah kapan lagi? Nah itu kecuali bila tidak ada penentuan waktunya, waktu sholat, waktu Ramadan, waktu apa segala macam, tahajud, sekarang masih harus tahajud, nggak bisa, harus nunggu dulu malam kan begitu. Nah, bagi yang tidak ada penentuan waktu, al-aslu fil amri halal faul. Yang pokok dalam perintah harus disegerakan. Misalnya, Syam sudah lulus S1, S2-nya mau lulus, duitnya udah banyak, maka harus segera nikah. Gitu saja. Gitu. Atau yang lain lagi, tahu punya anak gadis, sudah lulus kuliah, sudah apa, jangan dibiarin aja, segera ibunya, bapaknya, walinya carikan nikah jodoh. Itu segera. Bersedekah, bersegera. Termasuk tentu salah satunya adalah mandi janabah. Kalau dalam kondisi junub, bersegeralah mandi. Nah itu. Jadi secara umum, kaidah umum, apapun ibadah, selama tidak ada dalil yang mengharuskan ia mengakhirkannya karena belum waktunya, maka hendaklah ia menyegerakannya. Termasuk diantaranya mandi janabah. Apa hikmahnya? Hikmahnya tentu saja adalah dengan menyegerakan kita bertoharoh, ya, baik itu wudu ataupun mandi janabah, berarti kita lebih siap untuk melakukan berbagai ibadah lainnya, terutama yang ada syarat padanya harus toharoh, ya. Bisa ke masjid, bisa sholat, bisa banyak hal, ya, membaca Al-Quran, bisa lebih aman dan seterusnya. Sehingga dengan demikian menyegerakan bertoharoh sama saja akhirnya mempersiapkan diri untuk beribadah berikutnya. Begitu, ya. Nanti akan ada ketemu hadis nanti tentang sunnah berwudu setelah kita bersenggama, belum taharoh, belum mandi, tapi sunnah berwudu setelah bersenggama. Tetapi ini kata Rasulullah SAW, fahuwa ansyad,
karena itu akan membuat dia lebih bersemangat untuk melakukan di second round. Ada hadisnya Rasulullah nih. Jadi wudhu untuk kemudian bisa menjadi second round. Saya pernah ceramah tentang second round ini ya, di kampung Bu, ceramahnya di kampung. Oh pantas Pak Ustadz, saya ini sama orang tua saya biar ini apa katanya, biar kan kalau domba itu kan dia harus harus banyak perempuannya. Kalau domba bagus, misalnya domba bagus diambil dari kampung sebelah, kan dimanfaatin tuh untuk beberapa betina. Pantas kalau sudah hubungan itu disemprot dulu, katanya diguyur dulu. Aduh, saya kira ya kepikiran ke kambing, saya bukan tukang kambing, dia mau kepikiran kambing. Emangnya bapak kayak kambing? Oh pantas katanya orang tua itu katanya, itu kalau kayaknya ada galau-galau dalil itu katanya. Jadi ketika si domba itu dipergilirkan itu seperti itu ya, seperti Nabi Sulaiman ya, satu malam 99 istrinya dipergauli dengan doa, ya Allah jadikanlah semuanya hamil dan lahir anak laki-laki semua dan aku berjihad bersama mereka di jalan Allah, karena anaknya 99 laki-laki semua, 100 sama dia. Tapi ketika itu sama temannya, koleganya bilang insya Allah, pokoknya bisa lah, Sulaiman. Sulaiman masalah. Pokoknya bisa, dia nggak pakai insya Allah. Dia insya Allah. Dilakukanlah hubungan seksual itu, 99 istrinya digilir dalam semalam. Tetapi Allah menakdirkan hanya satu istrinya saja yang hamil, yang 98-nya tidak hamil, sudah hamil cacat pula. Ya, dan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa sombong, hebat, segala macam. Sertakanlah dalam segala aktivitas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi Nabi Sulaiman ya. Tapi hebatnya Nabi Sulaiman segera beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa lagi dengan doa yang dahsyat, tetapi tidak lupa dengan insya Allah. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tak kau berikan kepada orang setelahku. Oh, itu Sulaiman. Jadi kalau kita mengalami kesalahan, kemudian kita berdoa merasa salah, jangan terpuruk, jangan jadi minder, jangan menjadi down gitu ya. Tetapi harus lebih bersemangat dengan cita-cita yang lebih dahsyat lagi gitu kan. Kalau tadi kan berjihad, cuma berjihad doang kan. Kalau berjihad nanti kan namanya perang, bisa kalah bisa menang. Tapi kalau doanya minta kekuasaan ya pasti menangnya begitu. Dan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya. Begitu. Wah, dari Sulaiman segala macam. Ada pertanyaan lain? Ustaz, yuk. Mungkin ya kita bermimpi dengan seseorang, tapi kita nggak keluar mandi, Ustaz. Apa itu wajib mandi juga, Ustaz? Tidak. Enggak ya? Tidak. Nanti kalau bisa dihubungi lagi ke perempuan. Nanti kalau mimpi lagi, datang kepada mimpi, itu keluar. Tidak, karena hukumnya adalah tidak hukum janabah itu waktu mimpi, karena mimpi itu menjadi janabah karena keluar mani. Ihtilam itu intinya adalah keluar mani. Makanya bahasa populernya, bahasa kita mimpi basah, wet dream gitu. Ya. Kalau setelah head gitu, terus udah bersih gitu, terus belum ada wajib, terus berhubungan nggak boleh. Kalau saya mah boleh, katanya ada yang mengatakan tidak boleh. Nanti kalau ketemu hadisnya, kita nyatakan boleh atau tidak. Kemungkinan ketemu itu hadis itu. Tapi menurut saya boleh. Ya, karena tidak dipersyaratkan. Karena al-ghuslu atau mandi janabah adalah syarat taharah untuk sholat. Kecuali ada dalil khusus. Nah kalau ketemu, ya berarti tidak boleh. Itu aja sederhana Bu ya. Iya ya. Yang penting udah bersih. Daripada mandi 2 kali, ini mandi sekali ya. Kenapa? Kalau nggak enak mandi dulu, karena kita juga enaknya mandi dulu sih. Teman-teman, air banyak ini boleh ya, sabun boleh, nanti saya
Saya sumbang sabun lah sama saya. Capluk, mau sabun capluk, mau capluk. Nah, ada capluk, cap novo, cap itu boy, cap biore, ada capluk. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba' min al-janabah wa yawmal jum'ah wa min al-hijamah wa min ghuslil mayyit. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Handphone yang dekat itu tuh dekat sananya. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermandi atau mandi dari 4 hal, 4 sebab. Yang pertama dari janabah, dari persenggamaan. Tentu bisa persenggamaan, mananya bisa juga khurujul mani. Wa yaumal jum'ah, dan di hari Jumat. Wa minal hijamah, setelah selesai berbekam. Wa min ghuslil mayyit, dan setelah mandi jenazah. Memandikan jenazah, bukan mandi jenazah ya, bukan. Setelah memandikan jenazah. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari hadis ini maka kita punya kesimpulan dari hadis ini kita tidak bisa berkesimpulan bahwa mandi setelah hijamah adalah wajib. Mandi setelah Jumat adalah di hari Jumat adalah wajib. Mandi setelah memandikan mayit itu wajib, itu tidak. Ustaz, kan ada hadisnya bahwa mandi Jumat, hari Jumat itu adalah wajib, fardhu, ya. Disebutkan fardhu. Tetapi ternyata dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang mandi di hari Jumat dia dapat keutamaan, hadis paling hadisnya. Dan apabila dia sekedar berwudu, fabiha wa ni'mat, kalau wudu sudah cukup, dan hadisnya sahih. Memang ada hadis yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, tetapi juga ada hadis yang lain mengatakan bahwa mandi di hari Jumat adalah fadilah, keutamaan. Kalaulah berwudu itu sudah dirasa cukup. Walaupun akhirnya karena ada hadis itu, maka yang disebut dengan mandi hari Jumat, mandi seperti janabah di hari Jumat, itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi berkaitan dengan Jumat ini ada beberapa hal. Pertama, di Arab itu tidak orang setiap hari mandi. Until now, sampai sekarang. Jadi masuk kantor kemana tuh tidak pernah mandi. Apalagi musim dingin, ya berarti tidak janabah. Ya janabah, mungkin istrinya sedang haid, mungkin istrinya di Jeddah, dianya di Madinah gitu kan, gak ketemu sama istri. Mereka tidak mandi. Yang penting harum saja. Ya memang parfumnya bukan parfum kita yang KW4 kan. KW4 seses habis mandi keluar rumah udah hilang. Kalau yang di Arab kan biasanya asli kan, mahal-mahal gitu. Sudah sesek, dicuci, sudah pakai motor apa, jadi selesai cuci masih wangi parfumnya kan begitu, karena parfum mahal kan. Kita kan paling beli yang fawaki itu, yang dioles-oles itu juga seperti lah. Mereka juga ada oles-olesnya, tapi mahal juga. Sepatu segini bisa 600 real. Jadi itu udah cuci apa selesai masih bau ya. Umum kalau musim dingin begitu. Kalau musim panas karena musim dinginnya begitu juga begitu juga. Tambah baunya, tambah bau badan kira-kira. Nah mereka baru mandi pasti adalah seminggu sekali menghormati hari Jumat. Kok Arab begitu sih? Pertama tadi karena musimnya, yang kedua adalah karena jarang air. Di Eropa musim panas itu 18 derajat. Musim panas 18 derajat. Itu kan sama dengan di Pangalengan, sama dengan di Puncak. Padahal itu udah musim panas. Yang subuhnya jam 3
maghribnya jam 10 malam. Yang matahari begitu lama ada bersinar. Oh gaya pakai pakaian malam segala macam, tapi masih terang benderang. Mau apa? Mau dinner, terang benderang masih mau dinner. Nah pakai gaun malam, pakai nasi segala macam. Kalau mau makan malam jadi siang-siang. Gitu. Mereka ya musim panas. Tapi mereka dingin. Kebayang kalau musim seminya, kebayang musim gugurnya, apalagi di musim dinginnya. Maka jarang mandi. Kalau kebetulan lagi malas sama istrinya, sama ya tidak pernah mandi. Jadi bisa dipahami kenapa kemudian mandi Jumat ini menjadi penting. Karena apa? Ini adalah hari raya, bertemu dengan seluruh kaum muslimin, berdesak-desakan karena harus merapatkan barisan. Jangan sampai teman sebelah, saudara sebelah terganggu bau badan kita sehingga tidak khusyuk mendengarkan khutbah, tidak khusyuk salat, apalagi setelah selesai mual-mual dan muntah-muntah di luar masjid. Dan itu pernah dialami oleh salah seorang mahasiswa Indonesia di Madinah. Iya, sholat tuh di belakangnya di sana negro, di sini negro. Negronya negro asli lagi kan, bukan negro yang nggak bau gitu, udah asli. Kuning dia keluar